Perkenalkan, saya Nur Fatmayuli Hermawan. Perkenalkan, nama saya Yufa Radila. Perkenalkan, nama saya Anissa Atbahyuliana. Perkenalkan, nama saya Lina Septiana. Nama saya Azara Soraya Agustin. Perkenalkan, saya Dimas Putra Pratama. Soal yang pertama yaitu bagaimana inflasi dapat mempengaruhi elastisitas permintaan barang kebutuhan pokok seperti beras dan minyak. Apakah permintaan untuk barang-barang ini elastis atau inelastis? Barang kebutuhan pokok seperti beras dan minyak umumnya memiliki permintaan inelastis, yang berarti bahwa meskipun harga naik, jumlah permintaan tidak akan berubah secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang efisiensial bagi kehidupan sehari-hari, sehingga konsumen tetap membelinya meskipun harga meningkat. Namun, dalam jangka panjang, konsumen mungkin akan mencari alternatif yang lebih murah atau mengurangi konsumsi dalam batas tertentu. Dampak inflasi terhadap sektor-sektor yang menghasilkan barang-barang elastis dan inelastis. Yang pertama ada barang inelastis seperti makanan pokok, bahan bakar. Permintaan barang inelastis akan tetap relatif stabil meskipun harga naik, tetapi daya beli masyarakat bisa berkurang. Hal ini menyebabkan tekanan ekonomi bagi kelompok yang berpenghasilan rendah. Yang kedua ada barang elastis seperti barang mewah dan hiburan. Permintaan akan cenderung menurun drastis karena konsumen akan mengurangi pengeluaran untuk barang yang tidak mendesak ketika harga naik atau daya beli turun. Bagaimana pemerintah menggunakan kebijakan moneter dan fiskal untuk mengendalikan inflasi tanpa menurunkan daya beli masyarakat? Kebijakan moneter yaitu menyesuaikan suku bunga dengan hati-hati agar tidak terlalu tinggi sehingga tetap mendorong investasi dan konsumsi yang sehat, dan mengontrol jumlah uang beredar dengan kebijakan seperti penjualan obligasi atau peningkatan cadangan bank. Kemudian kebijakan fiskal yang pertama memberikan subsidi atau bantuan langsung kepada kelompok rentan agar tetap memenuhi kebutuhan pokok. Yang kedua, mengurangi pajak untuk kelompok berpenghasilan rendah guna meningkatkan daya beli mereka. Dan yang terakhir, menyesuaikan belanja pemerintah untuk menjaga keseimbangan ekonomi tanpa menghambat pertumbuhan. Bagaimana elastisitas permintaan barang-barang kebutuhan pokok di Amerika Serikat akan mempengaruhi dampak inflasi terhadap konsumsi barang tersebut. Karena barang kebutuhan pokok memiliki permintaan yang inelastis, konsumen tetap akan membelinya meskipun harga naik. Namun, jika inflasi berlanjut dalam jangka panjang, masyarakat dapat mengubah pola konsumsi mereka seperti beralih ke merek yang lebih murah atau mengurangi konsumsi barang tersebut. 5. Apakah kebijakan pemerintah seperti kenaikan suku bunga dapat efektif dalam menurunkan inflasi tanpa memperburuk daya beli masyarakat? Kenaikan suku bunga dapat mengurangi inflasi dengan menekan konsumsi dan investasi, tetapi efek sampingnya adalah daya beli masyarakat bisa berkurang, terutama bagi mereka yang memiliki pinjaman atau kredit. Jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan resiko resesi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Yang keenam, bagaimana pengaruh inflasi terhadap sektor industri yang menghasilkan barang-barang elastis seperti barang mewah dan barang substitusi. Pada barang mewah, permintaan menurun tajam karena konsumen lebih fokus pada kebutuhan pokok. Pada barang substitusi, permintaan meningkat jika konsumen mencari alternatif yang lebih murah dibandingkan barang yang mengalami kenaikan harga signifikan. Pada sektor industri, perusahaan yang memproduksi barang elastis mungkin akan mengalami penurunan penjualan dan perlu menyesuaikan strategi, seperti menurunkan produksi atau menawarkan produk dengan harga lebih terjangkau. Kesimpulannya, yaitu inflasi mempengaruhi berbagai sektor secara berbeda, tergantung pada elastisitas permintaan. Kebijakan ekonomi yang diterapkan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dan juga keseimbangan antara pengendalian inflasi serta perlindungan daya beli masyarakat. Apakah
deflasi lebih menguntungkan untuk barang-barang yang elastis atau inelastis. Jadi, deflasi lebih merugikan barang elastis ya teman-teman dibandingkan dengan barang inelastis. Barang inelastis sendiri adalah barang yang permintaannya sangat sensitif terhadap perubahan harga dan pendapatan, seperti barang elektronik atau barang mewah. Dalam kondisi deflasi, pendapatan real masyarakat menurun, menyebabkan permintaan terhadap barang elastis juga turun drastis juga. Sebaliknya, barang inelastis seperti makanan pokok dan obat-obatan memiliki permintaan yang relatif stabil meskipun harga turun, karena konsumen akan tetap membutuhkan. Bagaimana deflasi mempengaruhi produsen yang menghasilkan barang-barang elastis dibandingkan dengan produsen barang inelastis? Produsen barang elastis mengalami penurunan permintaan yang signifikan. Harga produk mereka menurun, tetapi konsumen tetap enggan membeli karena ketidakpastian ekonomi. Akibatnya, perusahaan mungkin harus mengurangi produksi, memangkas tenaga kerja, atau bahkan menutup bisnis. Produsen barang inelastis juga terdampak, tetapi tidak sebesar barang elastis. Meski harga turun, permintaan relatif stabil karena masyarakat tetap membutuhkan barang tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, poin nomor 9, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menghindari resesi akibat deflasi, terutama dalam sektor-sektor yang memproduksi barang elastis. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan permintaan dan mendorong konsumsi, seperti menurunkan suku bunga untuk mempermudah investasi dan akses kredit. Yang kedua, meningkatkan belanja pemerintah, terutama dalam proyek infrastruktur untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang ketiga, memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang terdampak deflasi agar tetap dapat beroperasi dan mempertahankan pekerja. Yang terakhir, meningkatkan stimulus fiskal, seperti pemberian bantuan tunai kepada masyarakat agar konsumsi meningkat. Apakah deflasi menguntungkan bagi sektor barang yang elastis? Dan bagaimana perubahan harga dapat mempengaruhi konsumsi barang-barang tersebut? Secara umum, deflasi tidak menguntungkan sektor barang elastis. Meskipun harga barang turun, konsumen tetap enggan membeli karena kekhawatiran akan kondisi ekonomi. Mereka lebih memilih menabung atau menunda pembelian barang yang tidak mendesak. Contohnya itu dalam industri otomotif, meskipun harga mobil turun, masyarakat tetap enggan membeli karena tidak yakin dengan stabilitas ekonomi mereka di masa depan. Hal ini menyebabkan produsen mengalami penurunan penjualan yang drastis. Kemudian, bagaimana produsen barang-barang inelastis dapat bertahan dalam kondisi deflasi dibandingkan dengan produsen barang elastis? Produsen barang inelastis memiliki keuntungan relatif karena permintaan tetap lebih stabil, namun mereka tetap harus menyesuaikan strategi seperti mengurangi biaya produksi melalui efisiensi operasional, menawarkan promosi atau diskon untuk meningkatkan volume penjualan dan meningkatkan daya saing produk dengan inovasi dan diferensiasi. Sementara itu, produsen barang elastis harus lebih agresif dalam strategi pemasaran atau bahkan beralih ke model bisnis yang lebih fleksibel seperti penjualan berbasis langganan atau leading. Apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengatasi deflasi dan mencegah terjadinya resesi ekonomi di Jepang? Pemerintah Jepang dapat mengambil langkah-langkah berikut untuk menangani deflasi. Yang pertama, dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter bisa menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan investasi. Kemudian, meningkatkan jumlah uang yang beredar melalui program quantitative easing atau pelonggaran kuantitatif. Yang kedua, dengan kebijakan fiskal. Meningkatkan belanja negara pada infrastruktur, subsidi, dan proyek sosial untuk meningkatkan permintaan agregat. Kemudian, mengurangi pajak bagi individu dan bisnis untuk meningkatkan konsumsi dan investasi. Kesimpulannya, deflasi di Jepang lebih berdampak buruk bagi sektor barang elastis dibandingkan barang inelastis. Untuk mengatasi deflasi, pemerintah perlu menerapkan kebijakan moneter dan fiskal yang agresif guna meningkatkan konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi.